dirahmati dan dimuliakan Allah, malam hari ini adalah malam yang ke-22 dari bulan Sya'ban, dan kita akan lanjutkan pembahasan pekan yang lalu, yaitu tentang bulan Ramadan. Kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebab kemenangan, menjadi kesempatan seorang mukmin memperoleh berbagai keuntungan dari ganjaran pahala yang berlipat ganda, ampunan dosa, pembebasan dari neraka, dan kemuliaan-kemuliaan lainnya seperti lipatan pahala yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan ini, secara khusus di malam Al-Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah ibadah di satu malam yang ditetapkan oleh Allah sebagai Lailatul Qadri, maka keutamaannya lebih dari beribadah 1000 bulan, 30.000 malam, atau 83 tahun lebih yang tidak ada Lailatul Qadrinya, dan yang lain-lain yang dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Maka orang-orang yang mengenali itu semua akan berlomba-lomba. Orang-orang muslim mukmin yang tahu tentang keistimewaan Ramadan ini, maka mereka akan tidak akan menyia-nyiakan. Mereka akan mempergunakan kesempatan tersebut semaksimal mungkin. Dan sudah ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tahu tentang keutamaan Ramadan, dan mereka berbuat sebanyak-banyaknya, berbuat ketaatan. Sudah ada, terutama Nabi kita sudah mencontohkan, sudah memberikan tauladan sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabatnya, bagaimana di bulan Ramadan itu ibadahnya lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Dari sisi puasa, tentu setiap hari berpuasa, dan Nabi SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dari sisi banyaknya puasa dalam satu bulan itu, maka tidak ada yang mengalahkan Ramadan. Dari sisi solat malam, Nabi SAW di bulan Ramadan solatnya, ketika sebagian sahabat ikut berjamaah dengan Nabi, mereka lihat solat, lalu mereka berdiri di belakangnya sebagai makmum, maka Nabi SAW membaca bacaan yang panjang. Kata mereka bercerita radhiyallahu anhum, sampai-sampai kami khawatir lewat waktu sahur. Tidak sempat mereka sahur, saking lamanya Nabi SAW salat
tarawih. Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha bercerita bahwa Nabi SAW tidak menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, hadis dalam Sahih Bukhari. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang indahnya dan panjangnya. Indahnya luar biasa. Dan indah itu bersamaan dengan lamanya. Terkadang kalau sudah lama kan tidak indah. Mungkin terkadang kita goyang sana, goyang sini, telapak kaki sudah pedih-pedih. Cobalah, kalau lama berdiri, telapak kaki pedih. Maka gerakan kita pun semakin banyak. Angkat sebentar, pindahkan ke sebelah sini, pindahkan. Kata Aisyah, jangan tanya tentang indahnya. Indahnya maksudnya kekhusyukan, ketenangan dalam ibadah sholat malam yang begitu panjang. Bayangkan juga ketika Nabi SAW membaca ayat-ayat Allah, tiba ayat rahmat, dia berhenti. Tentang cerita tentang surga misalnya, dia berhenti. Lalu dia memohon kepada Allah surganya. Ketika ada ayat yang bercerita tentang neraka, dia berhenti. Lalu dia meminta perlindungan kepada Allah dari nerakanya. Sudah berapa lama tambahan itu? Dan dalam Al-Quran sekian banyak cerita tentang surga dan neraka. Sekian banyak cerita tentang ampunan Allah. Sekian banyak cerita tentang ancaman, siksa, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang ingkar. Banyak cerita itu. Bayangkan kalau seandainya dalam satu surat itu ada berkali-kali cerita tentang surga, tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beriman, dan juga sebaliknya tentang neraka. Berapa kali Nabi berhenti untuk meminta, berdoa. Setelah itu dia sholat 4 rakaat lagi. Lalu jangan tanyakan betapa indahnya dan panjangnya yang 4 rakaat ini. Ya. Kata para sahabat, kami ikut sholat bersama beliau. Saking lamanya kami khawatir tidak keburu sahur. Berarti sampai apa? Sampai subuh, mendekati subuh. Itulah sholat Nabi. Jadi ini contoh pertama, orang yang mengenal keutamaan Ramadan. Itu baru sholatnya, baru puasa dan sholat. Puasanya Nabi SAW berpuasa sebulan penuh selama Ramadan. Dan tidak ada pernah Nabi berpuasa di bulan-bulan yang lain sepanjang bulan atau selama 1 bulan penuh, kecuali bulan Sya'ban. Nabi SAW banyak berpuasa, tetapi tidak lengkap, tidak menggenapkan 1 bulan penuh, karena tidak ada yang sebulan Nabi berpuasa kecuali Ramadan. Dari sisi puasanya, maka Nabi SAW berbeda puasanya di bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Dari sisi qiyam sholat malamnya juga demikian. Belum lagi sedekahnya. Nabi SAW sudah manusia yang suka bersedekah, yang suka berinfak, yang suka memberi, yang sangat dermawan. Dermawannya, Nabi SAW tidak pernah menolak apapun yang meminta, siapapun yang meminta. Siapapun yang meminta pasti diberi oleh Nabi. Jika yang diminta itu ada, maka Nabi memberi. Itu yang pertama. Ini sudah simbol kedermawanan. Tidak pernah tidak memberi siapapun yang meminta. Nah, coba bandingkan dengan kita. Seringkali kita tidak memberi orang-orang yang meminta.
Dan bahkan muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya bersedekah kepada orang yang meminta-minta? Mana tahu dia profesinya saja, orangnya banyak duitnya tapi minta-minta. Sampai sebegitunya kita berat untuk memberi. Sampai muncul pertanyaan itu, karena kita berat memberi. Rasa-rasa tidak berguna kita berikan kepada orang yang dia kaya tapi meminta. Nabi SAW tidak peduli itu. Siapapun minta, Nabi memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bila memberi, Nabi SAW tidak peduli apa yang tersisa untuknya. Tidak peduli apa yang tersisa untuk dirinya. Bahkan dia lebih menyukai dia tidak punya apa-apa tetapi dia banyak memberi. Ada yang seperti itu? Susah mencari yang seperti itu. Nabi SAW kekurangan dari sisi makanan, pakaian. Makanannya juga kekurangan. Dalam riwayat Nabi SAW bila memakan roti, itu roti yang dia makan tidak ada yang kualitasnya menengah ke atas. Maksudnya kan roti itu berkualitas juga, ada kelas-kelasnya. Roti yang dia makan itu lebih banyak yang rendah, ya, bukan yang mahalnya, bukan yang berkualitasnya, bukan yang level tingginya, ya. Itu yang dimakan Nabi SAW. Begitu juga kurmanya. Tetapi kalau dalam memberi, maka Nabi SAW seakan-akan orang yang memiliki semua. Dia memberi sebanyak-banyaknya. Pernah dia memberi orang dengan ratusan ekor unta. Memberi seseorang satu lapangan lembah kambing, habis semuanya, ambil semuanya. Bahkan sahabat tidak mengatakan 100-200 ekor, dia mengatakan yu'ti ghanaman baina jabalain. Dia memberi kambing sebanyak hamparan yang di antara dua gunung. Lapangan di antara dua gunung luas, apalagi padang pasir sana. Itu diberi oleh Nabi SAW. Itu simbol kedermawanan Nabi yang tidak akan tertandingi oleh siapapun. Sehingga dia lebih sering kekurangan karena memberi, bukan karena tidak punya. Bahkan lewat satu purnama, 2 purnama, 3 purnama, maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak pernah mengepul asap dari dapurnya untuk memasak sesuatu. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha ditanya, lalu apa yang kalian makan? Kata Aisyah, kami makan al-aswadan, untuk istilah untuk air dan kurma. Air dan kurma itu yang mereka makan berbulan-bulan. Tidak ada yang lain. Bukan Nabi tidak mampu mendapatkannya. Nabi mampu mendapatkan, tapi yang dia punya itu selalu untuk orang. Itulah Nabi SAW. Kedermawanan yang seperti itu ketika di bulan Ramadan ternyata semakin meninggi, semakin tinggi tingkat kedermawanannya di bulan Ramadan. Kata Ibn Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Kedermawanannya semakin tinggi, semakin bertambah ketika Ramadan, di saat malaikat Jibril melakukan mudarasatul Quran bersama beliau. Ada catatan penting, mungkin faedah bagi kita, ketika Ibnu Abbas membawakan ungkapan tadi, diiringkan oleh Ibnu Abbas antara naiknya tingkat kedermawanan Nabi
di bulan Ramadan itu ada faktor-faktornya. Yang pertama, ketika seseorang bersama orang yang baik, bersama orang saleh, bersama orang yang dekat dengan Allah, yang taat beribadah. Itu yang kita jumpai di bulan Ramadan. Kecuali orang-orang yang memang tidak mencintai Ramadan. Ya. Ketika di bulan Ramadan itu kita bersama orang-orang yang baik, lebih sering berada di masjid, lebih banyak bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, yang berlomba-lomba mengejar surga, tentu semangat kita untuk bersedekah semakin tinggi. Karena Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Itu faktor pertama. Faktor kedua, bersama kitabullah. Ya, ketika Ramadan itu bulan Al-Quran, Nabi SAW ketika kebersamaannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu bersama juga dengan malaikat Jibril, ada yang baru, yang istimewa, maka kedermawanannya semakin tinggi. Catatannya apa? Kalau kita ingin seperti itu, maka buat seperti itu pula. Di bulan Ramadan kita coba cari orang-orang yang baik. Bersama mereka kita bersama kitabullah. Jadi antara orangnya yang baik, kemudian di situ kita memberikan perhatian besar kepada Al-Quran. Cobalah lihat apa dampaknya, pengaruhnya kepada kita dalam bersedekah. Dan itu tidak akan kita dapatkan di tempat-tempat yang terbuka, semua orang ada di sana dengan kondisi keimanan yang berbeda-beda, bahkan dengan keyakinan yang berbeda-beda. Tidak akan mungkin kita dapatkan. Kita akan pasti dapatkan di masjid. Akan dapatkan itu di masjid. Apalagi kalau tarawih di masjid, sudahlah kita. Ini yang luar biasa. Saya sendiri merasakan ketika datang ke masjid untuk sholat isya, nuansa kebersamaan dengan Al-Quran itu tanpa ada yang menyetelnya, tanpa ada yang membuat programnya. Seakan-akan kaum muslimin semuanya ingin menyungkurkan diri kepada kitabullah. Maka berdengunglah suara bacaan Al-Quran. Sampai mushaf Al-Quran kekurangan di meja, di lemari-lemari Al-Quran. Yang apalagi sekarang mudah dengan aplikasi di HP. Terdengarlah dengungan-dengungan orang baca Al-Quran. Karena bersama orang yang baik. Kemudian di antara rakaat-rakaat atau istirahat tarawih itu kita lihat bagaimana luar biasanya. Tanpa ada aba-aba. Selesai salam, kemudian orang pada ngambil Al-Quran. Baik Al-Quran sakunya, kemudian mereka lanjutkan tadarusnya, membaca Al-Quran. Bahkan ketika ada himbauan untuk berinfak, subhanallah, seakan-akan hati itu sudah terbuka. Seberapapun kita akan berikan, karena memang saat itu nuansanya nuansa iman. Anginnya angin surga. Angin surga ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kita bercerita tentang keutamaan Ramadan itu, dan orang-orang yang sudah mengenalnya sudah ada, seperti kita contohkan Nabi SAW, kemudian para sahabatnya, kemudian murid-murid mereka dari generasi tabi'in. Jadi kita bukan bercerita seakan-akan dongeng. Tidak. Ramadan itu keutamaannya besar. Sudah ada orang-orang yang memberikan perhatian besar. Sudah ada orang-orang yang menang. Ya, cerita dua orang yang itu kejadian nyata. Dua orang yang sama-sama beriman. Ya, sama-sama beriman. Kemudian dua orang ini berbeda-beda semangatnya. Yang satu semangat beribadah luar biasa, ya.
berjihad, berpuasa sunat, solatnya luar biasa semangat beribadah. Yang satu lagi tidak seperti dia. Lalu yang pertama ini yang semangat beribadah gugur di medan perang. Gugur di medan perang. Yang kedua panjang umurnya. Ya. Allah berikan perpanjangan usia 1 tahun sehingga dia berjumpa dengan Ramadan di tahun setelahnya. Bermimpi salah seorang sahabat, dia melihat orang berdua ini berada di depan surga. Lalu tiba-tiba keluarlah yang dari dalam surga untuk memanggil mereka. Ternyata yang dipanggil masuk pertama kali adalah orang kedua. Orang kedua. Setelah itu barulah orang yang pertama meninggal. Yang bercerita yang mimpi ini heran ya. Bangun tidur dia heran. Ini mimpi saya benar apa tidak ini? Kalau benar ini tidak sesuai, tidak cocok dengan kenyataan. Logikanya tentu orang yang tadi syahid yang pertama dipanggil masuk surga. Karena dia yang rajin beribadah, bersemangat beribadah. Lalu mereka di siang harinya bercerita sana sini, tersebarlah berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kalian herankan? Bukankah dia sudah dapat perpanjangan umur 1 tahun? Nah, coba hitung berapa kali sholatnya. Apalagi dia berjumpa dengan Ramadan. Ini yang menjadi syahid kita. Dia berjumpa dengan Ramadan sehingga dia mengisi Ramadan dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang lain yang sudah tidak didapatkan oleh orang yang pertama karena dia lebih dulu meninggal. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa Ramadan itu istimewa. Kalau kita misalnya berkurang ketaatan selama 11 bulan, jangan sampai keadaan kita sama ketika Ramadan tiba. Tidak ada yang bertambah. Yang baru dalam bulan Ramadan itu bagi sebagian kaum muslimin hanya puasa saja. Itu saja yang baru. Sholatnya yang dilalaikan juga seperti itu. Qiyam Ramadan sama sekali tidak ada mengenal masjid di malam-malam Ramadan. Tidak mengenal masjid. Dia tahu hanya bulan puasa. Namanya kan saja bulan puasa. Nah, sekedar berpuasa siang harinya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berlomba-lomba untuk mengejar surga dan ampunan Allah, itu mereka tidak peduli. Sama sekali tidak peduli. Coba lihatlah kenyataannya. Lihat kenyataan. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya maksud adalah kita sekarang ini bukan melakukan sesuatu yang baru. Kita sudah didahului oleh orang-orang yang lain, orang-orang sebelum kita. Kita tinggal mengikuti orang-orang yang sudah mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tinggal kita baca cerita para Nabi SAW, tuntunannya, cerita para sahabat, murid-murid mereka, generasi tabi'in, ulama-ulama, dan sampai hari ini akan tetap ada orang-orang yang seperti itu. Saya yakin sekali bahwa sangat banyak kaum muslimin yang sangat mengenal tentang keutamaan Ramadan, sehingga ada di antara mereka yang ekonominya biasa-biasa saja, tapi dia sudah persiapkan 11 bulan. 11 bulan dipersiapkan demi di bulan Ramadan dia tidak bekerja lagi. Ada orang yang seperti itu? Ada orang. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kembali mengingatkan tentang keutamaan Ramadan, maka malam hari ini kita akan membahas apa saja ketaatan yang mesti kita berikan perhatian di bulan Ramadan ini. Yang pertama puasa. Dalam bahasa Arabnya saum. Saum itu pun sudah bahasa kita. Orang kalau ketika mengucapkan kata saum sudah paham. Karena sudah bahasa Arab yang familiar di telinga kita dan orang semua sudah paham artinya. Kenapa tidak makan saum? Jadi kata saum itu sudah familiar. Apa maksud dari saum?
Ya, saumun atau siyamun, asal maknanya secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Jadi puasa itu menahan. Puasa itu menahan secara bahasa Arab. Makanya terkadang digunakan kata puasa, kata saum untuk menahan diri dari berbicara. Kata saum digunakan untuk makna menahan diri dari berkata-kata. Seperti ungkapan Maryam ibnatu Imran di surat Maryam itu sendiri, Allah ceritakan, inni nadhartu lirrahmani sauman. Inni nadhartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya saya bernazar karena Allah. Ini juga perlu kita catat, bahwa puasa itu bukan hanya sekarang kita harus ikhlas. Orang-orang dahulu juga berpuasa ikhlas. Nazartu lirrahmani, lillah. Saya bernazar karena Allah. Dan ini yang harus kita latih. Dan puasa itu, berpuasa itu sebenarnya proses pelatihan keikhlasan yang luar biasa. Karena ibadah puasa tidak bisa kita perlihatkan ke banyak orang. Tidak bisa membedakan, tidak bisa kita melihat, oh ini orang berpuasa, kecuali kita bertanya. Kalau orang sholat kan nampak, dia ruku, dia sujud. Oh ini orang sholat, tanpa kita tanyakan ke dia, kita sudah tahu dia sholat. Jangankan orang tua, anak kecil saja. Ketika kita lihat dia sujud, anak baru bayi bergerak-gerak kayak anak kecil di depan kita ini. Dia dalam posisi ruku, kita sudah tahu dia sedang sholat. Jangankan orang dewasa. Sementara puasa apa gerakannya? Tidak bisa kita mengatakan si fulan puasa, si fulan tidak. Ini puasa yang tidak, karena tidak ada gerakannya. Makanya kata para ulama, ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat mudah untuk ikhlas. Sangat mudah untuk ikhlas. Karena tidak bisa. Tidak nampak oleh orang kita karena tidak ada gerakan. Makanya ini yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Siyam di Sahih Bukhari, ketika dia membahas tentang hadis kursi, ketika Allah istimewakan ibadah puasa dengan dua, yaitu pemilik puasa itu Allah, kemudian pahalanya Allah yang akan mengatur dan mengurusinya. Tidak ada standarnya, tidak ada ukuran tertentunya. Allah nanti semau dia memberikan balasan. Itu keistimewaan puasa. Lalu Allah sebutkan alasannya. Kenapa? Karena orang tersebut meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan kebutuhan syahwatnya, kebutuhan biologisnya, karena saya, kata Allah. Karena saya. Kalau bukan karena Allah, mudah orang untuk mengatakan kepada orang lain dia sedang berpuasa tapi dia juga makan. Ada enggak? Dia puasa, padahal dia makan. Karena ketika makan tidak nampak oleh orang. Bahkan ada kalanya ketika anak-anak berpuasa, ya, apalagi yang mandi, yang sambil mandi menampung dengan mulutnya untuk menelan air, ya, atau menyelam di sungai. Bisa jadi ketika menyelam minum air. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa umumnya yang berpuasa tidak mau? Nah, itulah rahasianya. Karena proses pelatihan untuk ikhlas yang sangat mudah dari puasa. Dari puasa. Kata Allah, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena saya mereka tidak mau makan. Walau dia berada di dalam kamarnya di rumah sendirian. Di rumah sendirian. Makanan ada, sisa sahur tadi malam. Masih enak-enaknya. Atau minuman masih ada. Hausnya. Tidak ada dia mau minum. Walau tidak nampak oleh seorang pun.
Kalau tidak ada seorang pun di sana, dia akan minum. Kenapa dia tidak mau minum? Karena dia ikhlas karena Allah. Dia tahu Allah Maha melihat. Ini pelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi asal makna dari puasa itu adalah sauma. Kata sauman adalah al-imsak, menahan diri. Makanya digunakan kadang menahan dari berbicara, seperti perkataan Maryam tadi. Saya bernazar karena Allah untuk berpuasa hari ini. Berpuasa tidak makan tidak minum? Bukan. Maksudnya berpuasa tidak berbicara dengan siapapun juga. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak akan berbicara dengan siapapun. Itu nazarnya. Nazar bungkam. Nazar tidak berbicara dengan siapapun. Tidak akan melayani siapapun yang berbicara dengan dia. Dia akan tetap diam, puasa diam. Diungkapkan dengan kata sauman juga. Lalu secara istilah agama kita, apa maksud dari saum atau siam? Kata para ulama fikih bahwa saum dalam istilah agama kita maksudnya adalah at-ta'abbudu lillah azza wa jalla bil imsaki anil akli wasyurbi wa sairil muftirati min tulu il fajri ila ghurubis syams. Jadi dia khusus, menahannya khusus. Dia tetap menahan, mengambil makna asalnya yaitu menahan, tapi menahannya khusus. Apa yang ditahan? Ditahan agar tidak makan, ditahan tidak minum, ditahan tidak menyalurkan hasrat atau kebutuhan syahwatnya kepada yang boleh dia melakukannya di luar Ramadan, di saat tidak berpuasa, kepada istrinya. Kalau dahulu kepada budak perempuannya, ya. Dan pembatal dari makan dan minum dan kebutuhan syahwatnya dari mulai ini juga waktunya khusus. Waktunya khusus. Kapan mulai startnya? Mulai dari terbit fajar. Maksud terbit fajar di sini, fajarnya adalah fajar shadiq namanya. Fajar shadiq, yaitu fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Fajar yang menandakan masuknya waktu subuh itu namanya fajar shadiq. Dari semenjak itu sampai terbenam matahari. Terbenam matahari ini maksudnya adalah bola matahari itu sudah tenggelam di ufuk barat. Itu yang maksud dengan ghurubus syams. Sudah tenggelam, bukan tidak ada sama sekali cahaya. Tidak. Karena cahaya matahari ini akan tetap ada sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Itu syafaq namanya. Itu habis isya atau masuknya waktu isya. Tidak mungkin kita bertahan sampai waktu isya. Jadi maksud dari ghurubus syams itu adalah bola bundarnya matahari itu sudah tenggelam di ufuk barat. Ya. Dan itu masuknya salat maghrib. Jadi antara masuknya waktu subuh dengan masuknya salat maghrib itulah puasa yang dalam istilah syariat agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah itu sudah azan? Setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Disyariatkannya ibadah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Setelah kita mengetahui maksud dari saum atau siam, atau dalam bahasa kita berpuasa, kita semua insyaAllah mengetahui hukum berpuasa Ramadan, bahwa hukum puasa Ramadan adalah fardu, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana dalam ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum, itulah dalil kewajibannya, karena kutiba artinya adalah dituliskan kewajibannya, ditetapkan sebuah kewajiban. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bersabda, buniyal islamu ala khams, dibangun agama Islam itu di atas 5, maksudnya 5 tonggak, 5 tiang. Tidak akan berdiri Islam tanpa ada tiang-tiang tersebut. Yang pertama 2 kalimat syahadat, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian wa iqamis salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat atau membayar zakat, wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah,
wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Itu merupakan tiang atau rukun dari rukun Islam yang 5, dan ijma' kaum muslimin, semuanya bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Kemudian kapan atau siapa saja atau siapa orang yang wajib dia berpuasa? Yang wajib berpuasa Ramadan adalah seorang muslim yang sudah baligh atau sudah berumur baligh. Umur baligh itu umur taklif, bahwa dia sudah diwajibkan mengerjakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda-tanda baligh yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, kriteria yang wajib berpuasa setelah Islam, setelah baligh adalah akal, yang berakal. Maka orang gila tidak wajib puasa. Jangankan puasa, semua perintah agama tidak wajib, karena agama ini diikatkan dengan akal. Makanya catatan tulisan dosa atau pahala diangkat bagi atas orang yang gila. Rufi'al qalamu an thalath. Pena pencatatan amalan baik dosa maupun pahala itu tidak akan diletakkan di atas kertas catatannya, tidak akan dituliskan apa-apa bila seseorang itu satu dari 3. Yang pertama, as-sabi hatta yahtalima, anak-anak yang belum baligh. Itu dia tidak akan dicatat berpahala, tidak akan dicatat berdosa. Bila dia berbuat kebaikan, maka tidak catat pahala. Bukunya masih kosong, masih bersih, masih putih sebelum baligh. Kemudian yang kedua, anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sembuh. Jadi ketika gila, maka tidak ditulis apa-apa, baik yang ibadah atau ketaatannya ataupun sebaliknya dosanya, atau yang terhukum dosa maka tidak ditulis sebagai dosa. Kemudian anin naimi hatta istaqidha, orang yang tidur bila dia melakukan sesuatu, misalnya sambil tidur baca Al-Quran. Ada orang sambil tidur baca Al-Quran? Ada, tidak berpahala dia, tidak ditulis pahala, ya. Atau sambil tidur mengucapkan kata-kata dosa, ya, mengucapkan kata-kata dosa. Atau sambil tidur melakukan sesuatu yang dalam hukum Islamnya berdosa, tapi tidak dicatat sebagai dosa karena dia sedang tidur. Kaitan semuanya itu kepada akal. Maka yang ketiga setelah Islam, baligh, akal. Kemudian qadir mampu di sini adalah tidak dalam keadaan sakit, atau orang yang sudah terlalu tua sehingga tidak mampu berpuasa, maka dia tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa. Kemudian yang berikutnya, Islam, baligh, akal, kemampuan atau qudrah. Kemudian ada satu lagi yaitu muqim, orang yang muslim, baligh, berakal, mampu, tapi dia sedang safar, maka tidak wajib berpuasa ketika safarnya, dengan catatan dia harus mengganti di bulan yang lain. Yang terakhir adalah bagi wanita, tidak ada yang menghalangi dia berpuasa. Dia muslimah, dia berakal, dia mampu, dia sudah balik pula, dan dia tidak musafir, mukim nih,
cuma dia sedang haid atau baru melahirkan, pasca melahirkan, maka tidak wajib berpuasa. Inilah beberapa kriteria wajibnya seseorang berpuasa. Kemudian bagaimana menetapkan masuknya bulan Ramadan? Ini mungkin layak kita beritahukan, walaupun yang menetapkan adalah pemerintah, tapi ini dalam batas pengetahuan, ya. Karena ada perbedaan dalam hal ini. Jadi kalau kita kaji hadis-hadis Nabi, maka tidak akan keluar dari dua cara. Hadis-hadis yang menceritakan tentang penetapan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, menetapkan Idul Fitri, itu hadis-hadis yang menceritakan menetapkan dua cara. Yang pertama, ru'yatu hilal, melihat anak bulan. Kalau sudah nampak anak bulan, maka sudah pasti besoknya bulan yang baru. Misalnya hari ini atau tadi siang adalah tanggal 29 Sya'ban, contoh. Lalu di waktu melihat anak bulannya, yaitu salat maghrib, sebelum salat maghrib, ketika beriringan atau bersamaan dengan terbenamnya matahari, nampak anak bulan, maka besok ditetapkan 1 Ramadan. 1 Ramadan. Itu cara pertama. Karena Nabi SAW dalam banyak riwayat mengatakan, berpuasalah karena melihat. Sumu li ru'yatihi. Jadi Nabi SAW menyuruh berpuasa kalau sudah melihat anak bulan. Kemudian yang kedua, andai tidak nampak anak bulan. Ini opsi kedua, dan tidak ada tiganya. Opsi kedua kata Nabi, fa in ghumma alaikum, jika terhalangi kalian oleh awan. Jadi pandangan matanya tertutup oleh awan sehingga tidak nampak anak bulan hilal, maka solusi yang diberikan oleh Nabi, lengkapkan bulan Sya'bannya 30 hari. Karena ini juga catatan penting, bahwa bulan Qamariyah ini tidak akan pernah lebih dari 30 hari. Bulan Qamariyah ini tidak akan pernah kurang dari 29 hari. Jadi antara 29 dan 30. Dan ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kita ini umat yang tidak bisa menghitung dan membaca. Bulan itu dalam hitungan kita, Nabi tidak menghitung, mengatakan 29, 30. Kata Nabi, asy-syahru indana hakadha, hakadha, hakadha. Satu bulan itu dalam agama kita atau bulan Qamariyah itu 3 kali dorongan semua jari tangan. 3 kali didorong atau diajukan jari tangan semuanya. Berarti berapa? 3 kali 10, 30. Kemudian kata Nabi, atau didorongnya sekali 1 kali 10 jari, kemudian 1 kali lagi 10 jari jadi 20. Kemudian yang ketiga dilipatnya jari jempolnya, ibu jarinya. Wahakadha. Jadi berapa? 29. Itulah perhitungan bulan Qamariyah. Jadi ketika menetapkannya apakah bulan Sya'ban itu 29 atau 30, harus dilihat anak bulan pada malam ke-30-nya. Ternyata bila nampak anak bulan berarti bulan Sya'ban 29 hari. Besoknya tanggal 1 Ramadan. Bila tidak terlihat anak bulan, tidak nampak anak bulan, walaupun dia memang ada cuma tertutup oleh awan, maka lengkapkan bulan Sya'ban itu 30 hari. Setelah itu besoknya, setelah 30 besoknya 1 Ramadan pasti. Nah, ini bila kita lakukan penelitian terhadap riwayat-riwayat tentang itu dari Nabi SAW. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkenaan dengan ibadah puasa,
adalah adanya sahur dan sudah pasti adanya berbuka. Kalau sahur bisa jadi ada yang tidak sahur, tetapi sudah pasti semua yang berpuasa berbuka. Ya, yang berpuasa pasti berbuka. Sementara apakah semua yang berpuasa dia sahur? Ketiduran langsung bangunnya subuh, berarti tidak sahur dia, tetap berpuasa Ramadan. Namun nanti berbuka iya. Terkait dengan sahur ini, makan sahur ini adalah sunnah Nabi. Pembeda antara puasa kaum muslimin umat Islam dengan puasa umat terdahulu. Sahur itu. Di samping dia sunnah Nabi, yang kedua dia adalah pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa umat-umat terdahulu. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa makan sahur itu berkah. Makan sahur, makannya itu berkah. Makanan yang disantap ketika sahur itu berkah. Berarti ada dua keberkahannya. Makannya itu keberkahan, perbuatan makan itu berkah. Kemudian yang kedua, makanan yang dimakan untuk sahur itu berkah. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Berkah yang dimaksud di situ amalannya, makannya. Kemudian yang kedua, makanan yang dimakan itu berkah. Apapun makanannya. Apapun makanan yang dimakan waktu sahur itu berkah. Kemudian hikmah dari sahur ini memberikan kita kekuatan untuk berpuasa esok harinya. Sangat berbeda antara orang yang puasa tanpa sahur dengan orang yang berpuasa sahur. Berbeda. Di samping dia adalah perintah Nabi, sunnah Nabi, kemudian ada keberkahan di dalamnya, kemudian pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa umat Yahudi dan umat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dengan sahur kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih ketika berpuasa esok harinya. Kemudian apa yang dimakan waktu sahur yang dianjurkan? Nabi SAW menganjurkan ketika sahur itu ada kurma yang dimakan. Ada kurma yang dimakan. Boleh makan nasi silahkan, tapi nanti sisipkan yang kita makan itu buah kurma, karena di situ juga letak keberkahannya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila tidak ada kurma sama sekali tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sekarang ini sangat mudah mendapatkan kurma. Kemudian pindah kita kepada berbuka. Berbuka ini di samping kebutuhan kita sebagai orang yang berpuasa, kebutuhan kita untuk berbuka, dan bahkan kita dilarang untuk menyambung puasa, wisol, dilarang oleh Nabi SAW untuk menyambung puasa. Walau bagaimanapun kuatnya kita, tetap saja tuntunannya tidak boleh menyambung puasa. Dan kita, Nabi ketika para sahabat mengatakan, kamu melakukannya Rasulullah, kata Nabi, saya berbeda dengan kalian. Saya ketika malam hari tidur, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan saya makan dan minum. Jadi Nabi SAW mendapatkan kekuatan, sementara kita tidak punya itu. Makanya Nabi SAW melarang dari wisal. Maka kita sangat butuh dengan berbuka. Perhatikan, itu kebutuhan kita sedang berpuasa, karena kita lapar, kita haus, kita sangat memerlukan berbuka itu, makanan yang dimakan ketika berbuka. Kemudian kebutuhan kita yang sedang untuk setelah saat berpuasa itu untuk berbuka, ternyata tidak tertutup dari mendapatkan keberkahan-keberkahan, pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Yang pertama, tadi kita lupa di sahur ya, bahwa sahur ini sunnahnya diundurkan, bukan dipercepat. Maksud diundurkan adalah di ujung-ujung malam, di waktu-waktu yang hampir dekat dengan waktu subuh. Itu maksudnya mengakhirkan, bukan pas orang sholat kita sahur juga, enggak, bukan. Tapi mendekati waktu subuh. Yang berbuka tadi
Ya, yang pertama, ketika kita beribadah dengan melakukan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan ketika hendak melepaskan. Orang mengistilahkan berbuka itu membatalkan puasa. Ada istilah itu didengar? Saya berkali-kali juga mendengar. Belum dibatalkan puasanya katanya. Maksudnya berbuka. Dan ini istilah salah. Ya, mengistilahkan berbuka itu dengan membatalkan puasa, bukan. Berbuka itu justru itulah yang tuntunannya. Disuruh kita berbuka dan bahkan disuruh cepat malah kita berbuka. Segera. Maksud segera di sini adalah setelah terbenamnya matahari. Jangan lakukan apapun bahkan dengan modus apapun juga. Ada orang yang berdoa lama karena merasa dia mengira bahwa berdoa orang yang berbuka, yang berpuasa itu makbul. Lalu dia ketika orang sudah azan, sini sudah azan, sana sudah azan, dia masih khusyuk berdoa. Tidak ada keutamaannya. Justru yang paling utama ketika itu adalah menyantap bukaan puasa. Menyantap menu berbuka puasa. Berbukanya di situ yang afdal, yang sunnah. Maka menyegerakan berbuka menambah bonus pahala. Kemudian santapan berbuka juga menambah bonus pahala. Apa yang dimakan ketika berbuka? Kurma. Kemudian bila tidak ada kurma, air. Menggabungkan kedua-duanya juga bisa. Ada kurma, ada airnya, air minumnya. Silakan berbuka dengan itu. Yang pertama-tama masuk ke tenggorokan kita menu itu, makanan tersebut, minuman itu. Yang pertama masuk ke tenggorokan. Berbeda dengan sebagian orang, yang pertama yang dilakukan ketika berbuka, asap yang masuk ke tenggorokannya. Asap yang dihirupnya. Subhanallah, keluar dari fitrah. Padahal yang orang berpuasa itu kan antara haus dan dahak dan lapar. Kata Allah, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Iya. Bukan meninggalkan mengisap. Walaupun itu tetap berpuasa. Iya. Bukan berarti ya dia harus berpuasa juga dari ini bulan puasa, sedang berpuasa sebenarnya tidak dibolehkan untuk mengisap. Jadi intinya dua makanan tersebut antara kurma, dan kurma ada rutobnya, ada kurmanya, kemudian setelah itu air, silahkan gabung semuanya, tambah yang lain tidak apa-apa. Tapi mendahulukan makanan tersebut dan bahkan bila terpisah dengan makanan yang lain, ini juga luar biasa. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu tuntunan berpuasa, sebelum memulai puasa, setelah berakhirnya puasa, yang kita masukkan dalam definisi tadi, kita harus tahu bahwa yang berpuasa itu bukan hanya tenggorokan kita, perut kita. Yang berpuasa itu bukan hanya tenggorokan dari masuknya cairan, minuman, makanan, ya, atau kosongnya perut kita, bukan. Itu hanya zahir puasa. Sementara yang mesti mengiringi puasa tadi, puasa tenggorokan dari minum, makan, sehingga mengosongkan perut, adalah kita mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lidah. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang ketika berpuasanya berlapar-lapar, berhaus-haus, meninggalkan makan, meninggalkan minum, tetapi dia tidak meninggalkan berkata dusta. Tidak meninggalkan berkata dusta. Jadi dia tidak puasakan lidahnya dari dusta. Dan dia tidak meninggalkan anggota badannya dari berbuat dusta. Ternyata kaki bisa berdusta, tangan bisa berdusta, ya, telinga bisa berdusta, organ tubuh kita dikatakan berdusta, berbuat dusta, dan berbuat bodoh. Berbuat bodoh ini adalah perbuatan-perbuatan yang menentang adab akhlak yang mulia. Makanya di dalam hadisnya wala yaskhab, dan tidak berteriak-teriak. Ya, teriak-teriak ini bersuara keras yang
tidak layak diucapkan oleh dikeluarkan oleh seseorang, apalagi bersuara keras, meneriaki, menyumpahi, memarahi orang lain. Ya, itu yang wal jahla. Bila seorang yang sudah menahan diri dari makan minum tapi tidak menahan dirinya dari yang tadi, berkata dusta, berbuat dusta, perbuatan bodoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan haus dan laparnya dia. Berarti tidak ada pahala puasanya. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Apalagi kalau kita di hari-hari, di siang-siang berpuasa itu bersentuhan dengan banyak orang, saudara-saudara kita yang bekerja di pasar, atau nanti akan yang ada dalam perjalanan, ada saja di bulan puasa itu setan pasti akan memudahkan sebab-sebab kita bertengkar, sebab-sebab kita berselisih, sebab-sebab kita berbantahan mulut. Nah, ini semuanya perusak puasa. Maka kata Nabi SAW, in qatalahu in sabbahu ahadun aw qatalahu, jika orang berpuasa itu ada dicela oleh orang lain atau dipukuli, disakiti fisiknya oleh orang lain, maka dia tidak boleh membalas, justru dia mengatakan saya sedang berpuasa. Subhanallah. Ini semuanya adab puasa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi orang berpuasa itu tidak ada dosa yang dikerjakan, tidak ada seleranya untuk berbantah-bantahan, bercakap tidak ada. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan saat berpuasa. Puasakan juga organ tubuh kita dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat. Coba, karena nuansanya memang seperti yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu tentang keberkahan-keberkahan yang dibentangkan oleh Allah. Pintu surga yang dibuka, pintu neraka yang ditutup. Ada lagi di mana setiap malamnya ada yang memanggil, yang menyeru. Yang menyeru, seruan, mengajak untuk berbuat baik. Ya baghiyal khairi aqbil. Yang mau berbuat baik silakan, ini waktunya. Yang masih mau berbuat dosa dan kemaksiatan, hentikan, bukan waktunya. Tidak layak bertengkar, berbantah-bantahan. Ya. Apalagi berbantahan di masjid. Bercakap di rumah Allah, sedang puasa pula. Subhanallah, betapa mudahnya setan merusak. Walaupun dibelenggu, berarti yang masalahnya bukan setannya. Karena yang dijelaskan oleh ulama tafsir, oleh pensyarah hadis, dalam sebagian riwayat yang dibelenggu, dirantai oleh Allah itu setan-setan yang jahat, yang paling jahat. Sementara yang klene-klene, yang kecil-kecil, yang lemah-lemahnya bergentayangan. Kita saking mudahnya bisa dibujuk oleh yang lemah-lemah tadi. Karena di dalam hati kita lemah pula iman kita. Berjaga, ini pentingnya kita mengenal hakikat puasa, mengenal hikmah dari puasa, mengenal hukum puasa. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya rasa untuk memperbincangkan seluk-beluk tentang puasa sangat butuh waktu yang lama. Dan alhamdulillah kita ke ceramah-ceramah, kajian-kajian mendekati Ramadan ini sudah luar biasa. Hampir semua ustaz membahas. Jazahumullahu khairan. Dan tinggal kita bagaimana menangkap pesan-pesan tersebut. Jangan hanya sekedar mendengar tapi kita tidak menangkap apa-apa. Cerna. Ada satu yang insya Allah akan saya bahas hari Sabtu besok ini, yang catatan penting, bahwa Ramadan ini kita dibukakan untuk berkompetisi tanpa terkecuali. Di kompetisi dunia, perhelatan, perlombaan dunia ini kan sekelompok-sekelompok saja. Sebut apa saja pertandingan, tidak semua yang bisa ikut. Tidak semua bisa ikut. Perlombaan, perhelatan untuk memperebutkan kursi, semua bisa? Tidak, yang punya duit aja bisa. Ya. Yang punya duit, yang punya selera, yang punya keinginan, yang punya jiwa politik, yang sudah bisa. Tidak semua.
atau memperebutkan jabatan apapun juga, atau memperebutkan perlombaan-perlombaan apa dalam dunia olahraga, dalam dunia tarik suara, dalam dunia apapun juga, sekian banyak perlombaan duniawi, itu tidak semua bisa ikut kompetisi. Kemudian hadiahnya seberapa lah? Seberapa hadiahnya? Ketika dikalungkan medali di leher, ketika diangkat trofi, berapa jam mengangkat trofi ini? Tidak lama. Hari ini mereka dikalungkan medali, mengangkat trofi kemenangan. Hari ini pengesahan, ya, sumpah jabatan. Semoga semuanya mendapat bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa. Ya. Besok mulai lagi perhelatan atau perlombaan yang baru. Dalam dunia olahraga, tidak berapa lama istirahat, nanti ada perlombaan yang baru. Ternyata ketika perlombaan dimulai untuk berikutnya, dari awal mereka sudah kalah. Itu dunia. Hadiahnya tidak seberapa. Ya, kemenangan dirasakan sebentar saja. Kemudian usaha untuk menangnya luar biasa. Dan kemudian olahraga satu musim itu habis tenaga. Latihannya dari pagi, yang pola latihannya juga terkadang kurang istirahat. Kemudian menu makanan yang harus dijaga dan seterusnya. Ternyata untuk menikmati kemenangannya sebentar. Yang ikut pun tidak semua. Sekarang di Ramadan ini semua bisa ikut. Semua kaum muslimin silahkan. Tidak ada pendaftarannya. Yang sudah tua-tua saja yang boleh ikut. Tidak. Yang kaya-kaya saja boleh ikut. Tidak. Yang laki-laki saja boleh ikut. Tidak. Perempuan, yang muda, yang tua, yang kecil, yang anak-anak, silakan berlomba. Subhanallah. Cobalah lihat di bulan Ramadan. Masjid ini saksinya. Yang hadir ke masjid ini, apalagi 10 terakhir, berpacu antara orang yang sudah putih semua rambutnya dengan yang belum ada apa-apa, masih anak-anak, masih SMA, masih SMP, berebutan untuk meramaikan, memakmurkan rumah Allah, untuk mendapatkan kemenangan yang hakiki, yang tidak ada lagi perlombaan setelah itu. Kemudian hadiahnya dinikmati selama-lamanya. Tidak akan ada yang merebut hadiah itu lagi. Tidak, bukan hadiah bergilir. Semua mendapatkannya. Ini yang harus kita camkan, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita harus persiapkan. Kita harus menghadap Ramadan itu dengan seluruh jiwa kita, dengan harapan kita, dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kemenangan. Ini adapun untuk mengupas secara tuntas mungkin tidak cukup waktunya, dan minggu depan kita sudah mulai libur. Ya. Kajian Kamis malam ini, malam hari ini adalah malam penutupan sebelum Ramadan, dan kita akan lanjutkan nanti di bulan Syawal. Kapan waktunya? Mungkin ada pengumumannya nanti, dan saya berdoa kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Semoga apa yang kita lakukan selama dari selesai Ramadan sampai dekat Ramadan sekarang ini, dari mengkaji ayat-ayat Allah, menjadi keberkahan dalam hidup kita, dan semoga Allah memahamkan kita agama, menjadi bekal untuk kita semua nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan di atas iman dan taqwa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma waffiq imamana wa wali amrihi ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma man aradana wa arada biladana وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسهله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم رد كيده إلى نهره يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala